Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan anak-anak ibu semua kelas 4. Hari ini kita akan mempelajari bab terakhir semester ganjil, yaitu bab 4, 10 perintah Allah dalam relasi terhadap orang tua. Bagian A, hormat kepada orang tua. Nah, anak-anak ibu, sebagai tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara anak dan orang tua melalui cerita Malin Kundang. Dan yang kedua, kita diharapkan mampu menjelaskan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya menurut nasihat kitab Sirak 3 ayat 12 sampai dengan 16. Dan yang ketiga adalah kita diharapkan mampu merumuskan sikap anak terhadap orang tua sebagai tanda rasa hormat dan kasih. Nah, anak-anak ibu, pada saat ini kita akan mempelajari bagian keempat dari 10 perintah Allah, yaitu hormat kepada orang tua atau hormatilah ayah dan ibumu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, marilah kita persiapkan diri kita untuk pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menghadirkan bagi kami orang tua yang baik. Ajarilah kami agar dapat menghormati mereka sepanjang hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak ibu, dalam pembelajaran ini kita akan melihat bagaimana penjelasan tentang orang tua kita sebagai wakil Tuhan di dunia. Anak-anak ibu, Allah menghendaki agar kita selalu hormat pada ayah dan ibu kita. Ya, mengapa dikatakan kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Yang pertama, karena kita lahir dari orang tua kita di dalam sebuah keluarga. Ya, bersama dengan orang tua kita hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik hingga saat ini. Maka menghormati orang tua tidak hanya sebagai tanggung jawab, tetapi lebih daripada kewajiban. Dan yang ketiga, bahwa orang tua kita itu adalah wakil Allah di dunia, yang mendidik kita, membesarkan kita, membimbing kita di dalam cinta, sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Nah, anak-anak ibu, kita sebagai anak, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berhasil? Mari kita simak sebuah cerita tentang Malin Kundang dalam video animasi berikut. Bagaimana seorang ibu yang memberangkatkan anaknya supaya menjadi orang yang berhasil, dan apa hasil yang diberikan anaknya terhadap ibunya. Kita simak video atau cerita animasi Malin Kundang berikut ini. Silahkan menyimak dengan sungguh-sungguh. Malin Kundang, anak durhaka. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak yang sangat berbakti terhadap ibunya. Dia bernama Malin Kundang. Malin hanya memiliki seorang ibu karena ayahnya telah lama pergi berlayar dan tidak kembali. Malin memiliki cita-cita yang sangat kuat untuk berlayar seperti ayahnya. Karena Malin sangat ingin memiliki uang yang nantinya bisa diberikan kepada ibunya, sehingga ibunya tidak perlu bekerja bersusah payah untuk menghidupi Malin. Lalu, setelah Malin beranjak dewasa, dia mulai sering pergi ke pelabuhan untuk menjadi kuli angkut setiap kapal-kapal yang singgah. Karena Malin sangat rajin dan tangkas, seorang kapten kapal menawarkan pekerjaan kepada Malin untuk merantau mengarungi samudra luas. Tentu saja Malin sangat gembira mendengar tawaran itu. Dalam pikirannya, dia akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membahagiakan ibunya. Malin langsung berlari menuju pulang untuk memberitahu kabar gembira itu. Dengan berat hati, ibu Malin memberikan izin kepada Malin untuk merantau. Ibunya berpesan, "Hati-hatilah nak di tanah rantau." Malin pun menjawab, "Jangan khawatir bu, aku akan mencari uang yang banyak untuk aku berikan kepada ibu. Malin akan menjadi orang kaya dan ibu tidak perlu susah lagi." Malin pun pergi berpamitan
dengan air mata ibunya yang berlinang. Sejak kepergian Malin merantau, ibunya selalu menunggu di pinggir pantai dan berlari menghampiri setiap kapal yang sandar di pelabuhan. Tapi bertahun-tahun lamanya tidak pernah ada kapal datang membawa Malin. Hingga suatu saat, setelah 10 tahun berlalu, ada sebuah kapal yang sangat besar berlabuh. Semua orang datang ingin melihat kapal yang indah itu. Penduduk pesisir pantai berkata bahwa kapal itu adalah milik dari pemuda kaya raya yang sedang membagi-bagikan uang untuk orang miskin di kampung itu. Mendengar hal itu, Ibu Malin yang sudah tua renta itu berjalan tergesa-gesa menuju pelabuhan. Betapa terkejutnya ketika Ibu Malin Kundang melihat sepasang suami istri yang sedang membagi-bagikan uang itu. Ternyata itu adalah anak laki-lakinya, yaitu Malin Kundang. Ibunya sangat yakin karena Malin Kundang memiliki tanda lahir di tangannya. Ibu Malin segera memeluk Malin Kundang sambil menangis dan berkata, "Malin Kundang anakku, akhirnya engkau pulang nak." Tetapi di luar dugaan, istri Malin Kundang itu bertanya, "Siapakah ibu tua yang nampak miskin itu?" Bukankah Malin Kundang pernah berkata pada istrinya, dia hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya sudah meninggal? Mendengar pertanyaan dari istrinya, Malin Kundang malu dan berusaha menutupi kebohongannya dengan menghardik dan menyingkirkan pelukan ibunya sampai ibunya terlempar dan terjatuh. Dia berkata, "Siapa kau? Berani-berani mengakui aku sebagai anakmu? Mana mungkin aku mempunyai ibu yang miskin sepertimu." Dengan cepat, Malin meminta kepada anak buah kapal mengusir ibunya sendiri turun dari kapal. Menerima perlakuan yang teramat kasar dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah dan sakit hatinya. Dia pun meminta kepada Tuhan dan berdoa, "Ya Tuhan, Engkau Maha Penguasa, dengarlah permintaan hamba-Mu ini. Seandainya dia bukan Malin Kundang anakku, maka berikanlah dia keselamatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang. Tapi seandainya dia adalah benar-benar Malin Kundang anakku, maka aku kutuk dia menjadi batu." Seketika langit bergemuruh, awan menjadi hitam, dan turun hujan yang sangat deras. Datanglah badai yang menerjang kapal Malin Kundang. Saat itu tiba-tiba Malin merasa bersalah. Dia teringat akan perlakuannya terhadap ibunya. Tapi maaf, sudah terlambat. Kapal itu tenggelam karena badai yang sangat hebat. Dan konon Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karena berani dan durhaka pada ibunya. Baiklah anak-anak ibu, kita sudah menyaksikan cerita Malin Kundang. Sekarang kita membaca kitab suci dari kitab Yesus bin Sirach bab 3 ayat 12-16, kewajiban terhadap orang tua. "Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, janganlah menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula, kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Pada masa pencobaan engkau akan diingat Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujat, barang siapa meninggalkan bapanya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya." Maka sehubungan dengan bacaan kita tadi dalam cerita Malin Kundang, bahwa seorang ibu memberangkatkan dengan doa anaknya untuk mencari hidup yang lebih baik. Tetapi apa yang menjadi balasan dari anaknya?
anaknya melupakan dan tidak mengakui ibunya, sehingga ibunya mengutuk maling kundang menjadi batu. Nah, hal seperti ini tidak diharapkan oleh bacaan kita. Maka sebagai penjelasan dari seluruh materi kita adalah orang tua wajib kita hormati, karena menghormati orang tua adalah tanggung jawab kita sebagai anak. Ya, orang tua itu siapa? Orang tua itu adalah gambaran Allah yang nyata atau wakil Tuhan yang nyata di dalam dunia. Ya, jadi kita harus menghormati. Siapa yang tidak menghormati orang tua, kita akan menjadi anak durhaka seperti malin kundang dalam cerita tadi. Anak-anak ibu, apa alasannya kita menghormati orang tua? Sangat banyak. Contoh teladan atau pengorbanan yang mereka lakukan, yang pertama adalah mereka mendoakan kita dan memberkati kita di setiap saat. Di dalam doanya nama kita selalu ada. Kemudian mengajari kita berdoa dan dekat dengan Tuhan. Mereka berharap supaya kita menjadi anak Tuhan yang selalu patuh, ya. Kemudian apa? Mereka membiayai seluruh kehidupan kita, sandang, pangan, dan pendidikan kita, supaya kita bisa lebih baik dari mereka. Kemudian mereka tidak pernah lelah mendukung kita, dan mereka rela berkorban demi kebahagiaan kita. Karena kita adalah anak-anak yang dititipkan Allah kepada mereka. Maka apa harapan dari kitab suci tadi, dari bacaan tadi, kepada kita tentang menghormati orang tua? Menurut Yesus bin Sirak, kitab Sirak itu bahwa kita harus menolong orang tua kita pada masa tuanya. Ya, yang kedua, kita tidak boleh menyakiti hati mereka. Dan yang ketiga, kita harus memaafkan saat mereka melakukan kesalahan. Karena apa? Karena akalnya sudah berkurang. Maka menurut surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 6 ayat 3 pun dikatakan bahwa kita juga harus taat kepada orang tua, ya. Kita harus menaati seluruh aturan dan apa yang disampaikannya. Kemudian kita harus menghormati mereka dengan berkata hormat dan sopan. Kemudian kita juga harus mencintai mereka supaya kita panjang umur. Nah, maka pesan kitab suci dan ajaran gereja ada dua. Menurut Efesus 6 ayat 3, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting supaya nyata dalam janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Setiap orang yang menghormati orang tuanya akan dikaruniai umur yang panjang. Dan menurut Sirak 3 ayat 12 dikatakan, anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Nah, inilah pesannya kepada kita. Maka tanggung jawab kita sebagai anak-anak kepada orang tua kita adalah apa? Membantu mereka, ya, melakukan pekerjaan yang bisa kita lakukan, seperti di rumah, mencuci piring, membersihkan rumah, ya, melipat kain dan menjaga adik, masih banyak yang lain lagi. Kemudian membawa mereka selalu di dalam doa kita supaya sehat dan panjang umur dan rezeki mereka berlimpah. Kemudian apa? Mematuhi atau menaati seluruh perkataan atau perintah mereka. Dan yang keempat, menghormati mereka dengan tulus dan ikhlas, dengan sikap sopan dan santun. Barang siapa yang menghormati akan mendapat umur yang panjang, tetapi barang siapa yang tidak menghormati akan mendapat dosa dari Allah. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita tentang hormat kepada orang tua. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu lewat orang tua kami. Semoga kami dapat menghormati dan mengasihi mereka di masa tuanya, seperti kami juga mengasihi Allah pencipta kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silahkan nanti catat bagian penjelasan yang ibu buat dalam video ini di dalam tugasmu di Google Classroom. Tetap semangat, hormatilah orang tuamu sebagai Allah yang kelihatan, supaya kita juga mendapat umur yang panjang dan mendapat tempat yang layak dalam kerajaan surga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.